Oke, langsung aja kita ke materi kita. Materi terakhir kita di ngaji ke-17 ini adalah money game versus MLM dan selling versus network marketing. Jadi kenapa sih kita ambil tema ini hari ini? Karena di luaran sana kita akan ketemu sama monster-monster, sama orang-orang brutal, orang-orang yang menjelekkan bisnis kita. Jadi mereka nggak tahu apa itu money game, apa itu MLM, tapi yang terpenting mereka berpikir MLM itu hanya janji-janji palsu. MLM itu hanya menguntungkan yang di atas. MLM itu bla 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 bla. MLM itu omong kosong, MLM bullshit, MLM itu pencitraan, MLM itu penuh drama dan sebagainya. Jadi siap-siap buat teman-teman nanti kalau Anda memang rajin presentasi, pasti akan ketemu orang-orang seperti itu. Tapi kalau Anda nggak pernah presentasi, ya nggak akan menemukan. Gitu loh. Dan kenapa sih kita harus tahu antara selling dan networking? Karena banyak sekali leader, bahkan ada salah satu peraih Royal Crown, itu dia hanya jualan, teman-teman. Apakah jualan itu salah? Nggak salah, teman-teman. Tapi kurang benar. Karena di bisnis apapun, kita itu wajib punya yang namanya bisnis yang autopilot. Maksudnya apa autopilot? Maksudnya walaupun Anda 1 bulan enggak ngapa-ngapain, walaupun 1 bulan Anda istirahat, contohnya bisnis Anda tetap tumbuh. Itulah bisnis yang sehat. Tapi kalau Anda hanya ngandelin selling, selling, dan selling, ya Anda nggak akan punya bisnis yang autopilot. Gitu loh. Makanya banyak yang saat ini peringkatnya baru handphone, mau naik ke motor tuh susahnya minta ampun. Atau dari motor mau naik ke Ayla susahnya minta ampun. Atau yang Ayla mau naik ke HRV susahnya. Itu. Jadi kenapa? Ya karena mereka nggak tahu cara membangun network yang benar. Gitu. Oke, next. Ya, di sini kita ada 2 Instagram ya teman-teman. Yang satu Imolan Official, yang satu ada Digital Network Marketing. Jadi Imolan Official itu adalah sekolah bisnis kita di Imogen. Sedangkan Digital Network Marketing itu adalah sebenarnya platform belajar bagaimana orang mengenal MLM secara umum. Jadi Digital Network Marketing itu memang saya dedikasikan konten-konten saya itu untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk teman-teman Imogen, tapi untuk teman-teman MLM lain yang mau belajar, silakan. Karena saya berpikir ilmu yang saya punya itu wajib diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya nggak mau terkotak-kotakan hanya untuk orang Imogen. Kenapa? Karena kedepannya kalau memang ilmu saya sama teman-teman di Imogen nggak dimanfaatkan, nggak dijalankan, ya saya akan didik orang-orang yang lain di luar orang-orang Imogen. Kenapa? Karena saya berpikir di sisa umur saya ini, saya harus punya peninggalan, yaitu ilmu-ilmu saya yang akan saya infokan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya orang Imogen ya. Jadi kedepannya kalau teman-teman lihat konten-konten saya ada MLM lain yang komen dan sebagainya atau belajar sama saya welcome. Karena saya berpikir MLM itu industrinya besar. Dan untuk calon prospek kita itu sebenarnya cukup besar juga. Jadi kalau teman-teman saat ini membernya belum nyampe 100, membernya belum nyampe 1000, berarti Anda belum presentasi. Itu aja. Next. Silakan yang belum follow, silakan follow. Jadi di awal kita akan belajar apa money game dan versus MLM. Next. Ya,
Yang pertama, money game. Money game banyak, mungkin ada produknya teman-teman, tapi biasanya produk itu hanya kamuflase. Dari harga sama kualitasnya itu biasanya tergantung berbanding sangat jauh ya. Jadi mungkin produk itu mungkin pasaran lah, kayak mungkin beras. Beras harga di pasar 10.000 per kilo, tapi di money game dia bisa di markup beras jadi 30.000 per kilo. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau lihat perusahaan itu money game, itu taruhlah mereka ada produknya itu hanya kamuflase. Tapi rata-rata produk money game itu nggak ada produknya. Jarang yang punya produk. Mereka hanya mengandalkan marketing plan. Marketing plan-nya gimana, Pak? Biasanya mereka mengandalkan dari perekrutan member baru. Makanya perusahaan money game itu di awal mereka jor-joran. Mereka akan bagi-bagi hadiah. Mereka biasanya bakar uang. Bakar uang contohnya gimana? Mereka akan support leader-leadernya. Ada yang ngeluarin anggaran 1M, 2M, bahkan ada yang sampai 10M. Tapi nanti giliran sudah putaran kedua, putaran ketiga sampai putaran kelima, mereka di putaran kelima sampai ke-10 mereka sudah mulai profit. Mereka akan buat websitenya jadi zong. Seperti itu. Itu rata-rata seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan yang nilai join-nya tinggi, terus bonusnya tinggi, hati-hati. Itu salah satu ciri money game. Jadi buat teman-teman, jangan tergiur oleh marketing plan yang sangat menggiurkan, karena bisa jadi itu jebakan. Banyak sekali perusahaan ya yang terjebak. Bahkan bukan hanya money game, MLM murni pun banyak yang akhirnya kejebak di situ. Oleh karena itu, kalau kita bisnis, ya nanti kita akan belajar 4 pilar. Tapi nanti saya akan jelaskan apa aja 4 pilarnya. Oke, tentang money game legalitasnya biasanya nggak lengkap. Biasanya mereka nggak tergabung di asosiasi, atau mereka nggak punya CUPL. Seperti itu. Next. Ya, ini penjelasannya ya. Silakan di screenshot dulu. Dan tolong screenshot-nya ini atau fotonya ini kirim ke seluruh tim Anda atau calon prospek Anda. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk screenshot atau foto. Oke. Perbedaan MLM dan money game. Yang pertama, biaya pendaftaran. Kalau di MLM tidak mahal, biasanya berbarengan dengan pembelajaran produk. Kalau money game sangat tinggi dan harga produknya sangat mahal ya, teman-teman. Terus yang kedua tentang produk, di MLM atau network marketing itu produk atau jasa yang jelas dan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk money game produknya tidak ada produk atau jasa dijual. Kalau ada sebagai kedok atau yang tadi itu kualitasnya dipertanyakan, atau kalau saya selalu bilang hanya kamuflase gitu. Nah, tentang peluang keberhasilannya, kalau di MLM semua anggota berpeluang sama. Anda yang sekarang baru join di MLM mungkin contohnya, Anda bisa sukses teman-teman. Belum tentu orang yang sudah join di mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sukses. Kenapa? Karena saya lihat yang hadir saat ini banyak yang hanya mencapai handphone itu sudah lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun dia belum tembus motor. Ada juga yang sudah tembus motor tapi sudah 1 tahun, 2 tahun dia nggak tembus AILA. Ada juga AILA yang sudah 2 tahun, 3 tahun tapi dia nggak tembus-tembus HRV. Ada juga yang sudah tembus HRV tapi dia nggak tembus-tembus rumah mewah. Jadi bukan, kalau di MLM itu bukan
duluan ya. Tapi yang diperlukan di bisnis MLM adalah siapa yang bekerja, siapa yang presentasi, siapa yang mau membina tim, dia yang akan sukses. Jadi walaupun Anda rajin ikut training, walaupun Anda rajin ikut ngaji, training ngebahas jiwa entrepreneur ini, kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak presentasi, bahkan kalau Anda ikut training ini hanya sendiri terus, Anda nggak akan berhasil, teman-teman. Kenapa? Karena Anda nggak kerja, Anda nggak presentasi. Gitu loh. Jadi ingat ya, di MLM semua bisa sukses bagi yang mau bekerja. Jadi wajar kalau Anda sekarang peringkatnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja. Itu. Nah, kalau di money game, orang yang duluan daftar itu potensi suksesnya besar. Yang belakangan pasti susah untuk sukses. Itu ciri money game. Beda dengan MLM ya. Jadi saya ingatkan ya teman-teman hari ini, bagi Anda yang sudah 1 tahun, 2 tahun peringkatnya nggak naik-naik, berarti Anda tidak bekerja. Mohon maaf. Anda akan menjadi peringkat handphone abadi. Anda akan menjadi peringkat motor abadi. Ada juga yang mencapai peringkat Ayla abadi. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja. Kalau Anda bekerja, Anda membangun bisnis, Anda konsultasi, Anda pasti akan jadi. Yang terakhir tadi banyak orang yang jarang konsultasi. Padahal kita wajib konsultasi ya teman-teman. Ada peringkat tinggi, Royal Crown. Sekarang udah jarang konsultasi ya, bisnisnya turun. Jadi walaupun sudah peringkat Royal Crown, kalau Anda jarang konsultasi, bisnis Anda pasti turun. Karena konsultasi itu sebenarnya kan untuk melihat bisnis kita itu dari, istilahnya kalau di saya bilangnya helikopter view, dari atas. Gimana sih bisnisnya, jalan apa enggak? Gitu loh. Jadi kalau Anda lihatlah, orang-orang yang sukses, bisnisnya kuat itu rata-rata konsultasinya kuat. Makanya saya bisa lihat di handphone saya itu, orang-orang yang konsultasi, itu pasti cepat peringkatnya. Tapi yang jarang, walaupun sudah mencapai crown, walaupun sudah mencapai Royal Crown, pasti bisnisnya turun. Itu cirinya ya teman-teman. Jadi peringkat tinggi itu tidak menjamin bisnisnya besar. Karena mereka jarang konsultasi. Oke, next. Penentuan keberhasilan. Nah, kalau di MLM, hasil penjualan produk jasa, pengembangan jaringan. Perlu kerja ya untuk mencapai keberhasilan. Kalau di money game, berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh orang yang direkrut. Dan kadang ada yang bilang tidak perlu kerja, dapat passive income 1%, 2% per hari. Nah, itu money game. Oke. Next. Ya, ini produk MLM, produknya berkualitas dengan harga wajar. Ya, produk money game tidak ada produk berkualitas yang dijual, jika ada hanya kedok saja. Ya, uang investasinya kalau di money game itu biasanya buat trading. Ya, itu sebenarnya kedok aja sih. Di forex, kripto, saham. Jika real trading masih bisa diterima. Gitu loh. Jadi buat teman-teman kalau ditawari investasi, itu lihat ada bank yang ikut invest di situ nggak? Kalau nggak ada bank, berarti itu adalah money game. Kenapa? Karena kalau bank mau mengucurkan kreditnya atau dia mau mengeluarkan uangnya untuk invest di suatu bisnis, berarti bank udah ngitung resiko dari bisnis itu. Resikonya bagus apa enggak. Gitu. Makanya kalau saya tanya, ada orang nawarin ke saya, Pak investasi di sini. Nah, saya tanya balik, ada enggak bank yang ikut ke bisnismu? Oh enggak ada Pak, ya sudah. Saya langsung, oh enggak. Ya udah Mas, terima kasih. Saya nggak jadi invest. Kenapa?
karena bank aja nggak mau invest. Jadi kalau patokan saya investasi, main saham dan sebagainya, saya lihat ada nggak bank yang main di situ. Kalau ada, saya ikut. Karena saya yakin bank-bank yang mau mengucurkan anggarannya, investasi di trading dan sebagainya, itu dia sudah menganalisa dengan bagus. Gitu loh teman-teman. Makanya harus hati-hati dengan investasi bodong, investasi yang ilegal dan tidak real, ya teman-teman. Next. Ya, skema Ponzi, membayar bonus dari uang member yang di store. Jadi kalau money game itu, dia membayar bonus itu dari orang-orang yang Anda rekrut. Jadi kalau Anda nggak ada ngerekrut, Anda nggak akan dapat bonus. Biasanya kalau sudah perputarannya mereka sudah turun, mereka pasti akan membuat websitenya di zong, nggak bisa dibuka. Beda dengan MLM murni ya teman-teman. Kalau MLM murni, Anda nggak merekrut pun, asal masih ada produk yang diputar, ada yang produk yang mau dikonsumsi, maka Anda akan tetap dapat bonus. Seperti itu. Next. Ya, ini gambarannya seperti ini ya teman-teman. Make most money, lose all money. Jadi kalau di money game itu banyak sekali nih member-member ribuan di bawah nih. Yang menikmati hanya segelintir aja teman-teman. Beda dengan MLM murni. MLM murni mungkin yang sukses hanya sedikit, tapi yang dapat manfaat banyak. Manfaat apa ya? Manfaat seperti saat ini, Anda minum produk Imogen, Anda konsumsi, Anda sehat. Atau Anda pakai baby cushion Imogen, Anda bisa glowing cantik. Jadi nggak ada yang nggak dapat manfaat. Anda pemakai produk, Anda dapat manfaat. Anda konsumsi produk dapat manfaat. Anda jalankan bisnisnya, Anda dapat manfaat. Gitu. Beda dengan money game. Money game hanya orang yang di atas yang dapat uang. Yang di bawah ya siap-siap bangkrut. Oleh karena itu, mending main yang ada produknya. Nah, sambil mengingatkan, hari ini apakah Anda sudah pakai baby cushion? Ya, kalau saya sudah pakai ya teman-teman. Ini saya pakai. Jadi buat teman-teman yang nggak pakai, mohon maaf, jangan berharap bisnisnya besar kalau Anda nggak pernah pakai produknya. Saya sendiri cowok pakai baby cushion. Masa Anda nggak mau pakai baby cushion? Oke, nih. Ada yang nggak punya? Saya kasih mau. Tinggal Anda transfer 850.000, saya kirim baby cushion 1 paket. Enak toh bisnis sama ya. Oke, next. Bisnis piramid. Nah, jadi bisnis piramid itu ilegal bukan karena bentuknya, tapi karena sistemnya ya teman-teman. Oke, next. Jadi semua organisasi, bukan hanya MLM ya, di kantor pun Anda pasti akan semua pakai sistem piramid. Kalau Anda lihat di sekolahan, kira-kira sekolahan itu kepala sekolahnya 1 atau 2 atau 3 teman-teman, atau ada 10 kepala sekolahnya. Ya, jadi kayak sekolahan itu hanya 1 kepala sekolahnya. Baru setelah itu ada wakasek, terus ada seksi-seksinya, baru guru-guru. Benar nggak? Atau Anda kerja di industri, di kantor, kira-kira direkturnya itu 1 atau 2 atau 3 atau 5, atau ada 10 direkturnya. Biasanya skemanya direkturnya cuma 1, terus ada direktur, terus ada nanti manajer, terus ada asisten manajer, terus ada supervisor, supervisor baru pekerja.
Jadi sebenarnya MLM pun juga skemanya piramid gitu loh. Kenapa? Karena memang kalau Anda lihat orang yang sukses di dunia ini hanya sedikit, teman-teman. Atau Anda lihatlah di majalah ini yang sukses hanya beberapa orang dari puluhan member. Kenapa? Ya karena memang MLM murni pun sebenarnya pakai sistem piramid, tapi piramid yang bagaimana? Nah, kalau di sini piramid manfaat ya, teman-teman. Oke, next. Ya, ini ya, yang tadi saya bilang CEO-nya hanya satu, terus ada manajer, supervisor, employee. Nah, ini skema ya. Oke, next. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, di atas itu ada yang menjanjikan kepastian dari ketidakpastian. Itu ciri money game. Jadi kenaikan harga saham, aset kripto, investasi yang tidak jelas, dan lain-lain. Walaupun sekarang saham itu adalah bisnis yang real pun, saat ini saham lagi down, teman-teman. Walaupun, apalagi buat teman-teman yang kemarin beli saham Garuda ya, Garuda itu sekarang lagi turun juga sahamnya. Kenapa? Karena utangnya itu sudah hampir 14 triliun, teman-teman, ternyata. Jadi memang kalau saya sendiri sih, investasi kalau ditanya paling aman di mana ya? Paling aman pertama ya investasi leher ke atas, otak kita ya teman-teman. Jadi seringlah Anda ikut training. Kalau perlu Anda ikut training di luaran sana banyak. Saya tiap bulan tuh minimal 1-2 kali ikut training. Training ya tentang wirausaha, training tentang digital marketing dan sebagainya. Saya ikut, teman-teman. Anda bisa lihat di tiap malam saya ikut Zoom ya. Itu Zoom tuh bayar ya, teman-teman. Karena sebenarnya training yang gratis tuh hanya di Imogen loh, teman-teman. Lainnya di luaran sana itu rata-rata bayar, teman-teman. Minimal 100.000, 150.000, bahkan tanggal 27 Juni besok saya ikut training dari EDN, Ecos Digital Network itu. Saya bayar sekitar 500.000. Makanya kalau teman-teman ikut training di Imogen gratis, terus bisa dapat potensi nanti di Gebyar besok ngaji, dapat potensi 10 juta, itu sangat luar biasa. Karena hari ini Anda nggak keluar apa-apa. Tapi kedepannya kita ada training JTS online itu berbayar, teman-teman. Kenapa? Karena orang yang berani investasi, orang yang mau bayar, biasanya mereka akan bekerja lebih keras. Beda dengan yang gratisan. Saya lihat teman-teman yang hari ini hadir ngaji, karena ilmunya gratisan, Anda nggak serius. Bener nggak? Makanya yang ikut training ngaji ini hanya Anda sendiri. Kira-kira hari ini Anda ikut sama berapa tim? Ada yang lebih dari 100 tim? Saya yakin kalau Anda bisa ngajak 100 tim, bisnis Anda akan besar. Saya cek dulu ya. Nih. Hari ini yang ikut Zoom hanya 95 orang. Dari puluhan ribu member Imogen ya. Apalagi Anda hanya ikut training hanya sendiri, jadi jangan berharap kalau Anda mau besar. Kenapa? Karena ikut training aja hanya sendiri. Makanya kedepannya Anda harus, kalau ada jadwal training itu Anda harus mati-matian promosi. Hanya ikut training seperti itu. Ya, ini kembali lagi ke slide tentang money game ya. Ya. Jadi ada yang namanya overpaid, nggak bisa bayar. Oke, next. Ya, silakan di screenshot atau di foto dulu.
Ciri-ciri money game. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Yang kedua, produk atau investasi tidak jelas. Yang ketiga, member mendapat bonus dari perekrutan member, bukan dari produk yang terjual ya. Terus yang keempat, member dijanjikan keuntungan peak, misalnya 1% per hari dan lain-lain. Yang kelima, member dijanjikan kenaikan saham perusahaan, aset kripto di kemudian hari. Jadi kalau buat saya sangat, kalau buat Anda yang belum bisa main saham dan sebagainya, saran saya janganlah. Apalagi di masa pandemi ini banyak saham turun. Bahkan harga emas, buat Anda yang punya emas ya, emas sekarang lagi turun harganya. Jadi kalau buat saya investasi yang paling mahal ya leher ke atas, untuk ikut training, untuk beli buku. Jadi kalau buat teman-teman yang belum beli buku, saya anjurkan tiap bulan beli buku, teman-teman ya. Saya tiap bulan beli buku. Saya yakin Anda yang hari ini hadir, yang beli buku tiap bulan, nggak ada. Saya bisa lihat. Karena orang yang bisnisnya besar, rata-rata dia mau investasi beli buku. Nah, nanti kalau yang memang benar Anda beli buku, foto ke grup, Pak, bulan ini saya beli buku ini. Sharing, silakan sharing nanti ya. Yang beli buku bulan ini. Yang belum beli buku bulan ini, saya wajibkan beli buku. Anda mungkin kuat beli tas mahal-mahal, beli mobil, tapi kalau Anda nggak mau beli buku, bisa jadi tas mahal Anda, mobil Anda hilang. Kenapa? Karena bisnis Anda turun atau bisnis Anda nggak jalan ya. Jadi yuk mulai beli buku. Next. Ya. Jadi MLM yang murni, yang punya legalitas, mereka rata-rata punya CUPL. Apa CUPL? Surat izin usaha penjualan langsung. Ya. Itu mutlak dikeluarkan oleh BKPM dan diperindak. Nah, gitu. Jadi kalau mereka nggak punya CUPL, hati-hati aja. Next. Nah, yang kedua, mereka tergabung di asosiasi, baik itu APLI atau AP2LI, komunitas perusahaan MLM. Nah, tapi ada juga opsional, sebenarnya ini komunitas. Tapi kalau mereka berani memang perusahaan yang bonafit, yang bagus, mereka akan ikut asosiasi. Next. Ya, jadi antara contohnya naik sepeda motor ya, legalitasnya itu adalah STNK dan SIM kalau motor ya, itu legal dan mutlak. Komunitas ya Honda Club, Yamaha Team, Harley Davidson Club dan lain-lain itu opsional. Jadi ya, tapi kalau menurut saya kalau memang serius membangun bisnisnya ya harus punya komunitas. Nah, karena di komunitas itu kita bisa belajar kok. Gitu loh. Kayak saya pun, karena saya nggak punya upline, kadang saya belajar dari perusahaan-perusahaan yang lain di asosiasi AP2LI contohnya. Jadi saya belajar sama perusahaan A yang omsetnya udah 100 miliar, perusahaan B yang omsetnya 50 miliar, atau belajar sama perusahaan C yang omsetnya baru nggak nyampe 1 M sebulan. Jadi saya belajar, kenapa sih perusahaan itu nggak berkembang kan? Oh, ternyata ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi masuk komunitas itu kalau buat saya ya wajib. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari pekerjaan atau belajar dari bisnis orang lain. Next. Ya, kalau MLM atau investasi yang benar itu dia punya CUPL. Kalau investasi dia punya nomor OJK atau Bapepti. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Bapepti itu Badan Pengawas
perdagangan berjangka komoditi ya, seperti itu. Oke, next. Ya, kalau OJK yang menerbitkan itu adalah Menteri Keuangan, itu biasanya izin-izinnya untuk perbankan, lembaga keuangan, keuangan non-bank, asuransi, fintech, pendanaan, pinjol, pinjaman online, bursa saham, atau pasar modal. Sama halnya kalau Anda pinjaman online ya, kalau mereka nggak punya OJK, hati-hati. Bisa bunga berbunga. Yang kemarin viral di Surabaya, seorang guru ya, dia pinjaman online hanya 4 juta ya. Tahu-tahu tagihannya karena bunga, dia ditagih berapa? 200 juta. Gila nggak? Makanya hati-hati, kalau saya sudah hampir 15 tahun terakhir, saya sudah nggak pakai pinjaman lagi, baik dari pinjaman keluarga, atau apalagi pinjaman bank. Mohon maaf ya, bukannya saya mau menyudutkan bank, tapi kalau saya sudah memang nggak mau kredit lagi, nggak mau pinjam lagi. Caranya gimana Pak nyari dana? Saya sedekah. Lebih baik saya sedekah, saya putar uang yang ada, saya sedekah lagi. Saya yakin dengan putaran uang dan sedekah, saya bisa kok mampu untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi mohon maaf, saya sudah 15 tahun lebih nggak ada pinjaman di mana-mana, kredit di mana-mana nggak ada. Itu kenapa? Yang saya pakai hanya putaran uang, saya putar lagi, saya dapat duit, saya putar lagi. Jadi kalau teman-teman lihat, saya selama 4 tahun lebih, mobil saya hanya Terios ya teman-teman. Saya nggak beli Pajero Sport, saya nggak beli Alphard. Kenapa? Karena uang yang saya dapatkan itu saya putar lagi. Yang pertama untuk memperbanyak produk, yang pertama ngurusi izin, desain, dan sebagainya. Yang kedua, saya untuk memperbesar pabrik saya, pabriknya saya perbesar. Yang ketiga, kalau ada sisa uang, saya investasi di tanah, teman-teman. Itu keuangan saya, teman-teman. Jadi ya mohon maaf, kalau Anda lihat ownernya, CEO-nya Imogen kok sederhana ya, karena seperti itu teman-teman. Uang saya puter bukan untuk pencitraan, tapi untuk membangun aset. Ya, kalau kita punya tanah 20 hektar, orang juga akan mikir kan, keuangan kita kan itu. Jadi nggak perlu pakai Alphard pun, nggak pakai Pajero Sport pun, atau pakai Mercy pun, kalau saya punya aset pabrik luasnya 2 hektar, ya Anda bisa hitung. Gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman, mohon maaf. Jadi kalau ditanya kenapa CEO-nya nggak punya mobil mewah, karena dia untuk membangun aset. Ya, mohon bantuannya ya teman-teman. Karena kemarin banyak yang tanya, CEO-nya Imogen mobilnya hanya Terios. Ya, saya bilang nggak apa-apa mobil Terios, tapi yang terpenting punya pabrik, punya aset, punya tanah, dan sebagainya. Dan berani investasi untuk apa? Ikut training. Jadi buat teman-teman yang memang serius, kita ada training di luar sana, ada yang namanya training MFBC, itu bagus banget. Bayarnya hanya 8.500.000. Jadi kalau Anda mau ikut training mindset Millionaire Bootcamp dari timnya Mardigu, Anda cukup bayar 8.500.000. Anda bisa ikut training. Itu saatnya Anda investasi leher ke atas. Oke. Oke, Mbak Atun, next. MLM legal punya CUPL dan BPOM. MLM ilegal atau abu-abu itu rata-rata nggak punya CUPL. Bahkan nggak ada izin BPOM untuk produknya, OJK, seperti itu. Oke, next. Ya, jadi MLM itu legal.
Nah, kalau money game itu ilegal, kenapa? Karena oknum menciptakan sistem dalam sistem, ilegal dan abu-abu. Jadi hati-hati dengan money game ya. Next. Sistem matahari atau binari? Kira-kira menurut Anda sistem apa yang paling benar atau paling enak? Yuk, tulis di kolom komentar, sistem matahari atau binari. Silakan. Silakan Mbak Atun bantu saya 5 orang yang jawab. Kira-kira menurut Anda sistem mana? Sistem matahari atau binari menurut Anda? Oke, sudah ada yang jawab nih Pak dari sebentar. Dari Ibu Fira tadi ya, sebentar mah. Ibu Fira Nodel Imogen. Sistem binari. Dari Pak Dimyati MS Kediri binari, bina kanan dan kiri ya Pak. Terus dari Ibu Fitria Imogen, binari Pak. Terus ada juga dari Ibu Irum Imogen Luhuk, binari. Wah ini dari Mami Oka Imogen, matahari. Wah berbeda sendiri ini ya. Dan ada dari Ibu Juning, binari. Oke, next Mbak Atun, next. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah gabungan ya, binari sama matahari. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat, Anda kalau mau 5 ID-nya flash out, berarti Anda harus membangun berapa? 8 kaki ya teman-teman, 8. Ya, Anda harus membangun 8 kaki. Jadi kalau Anda saat ini hanya bangun 2 kaki, bisnis Anda pertumbuhannya sangat lambat. Makanya kalau ditanya, Pak, binari dan matahari apa gabungan? Kalau saya dari awal langsung bangun matahari, 8 kaki. Kenapa? Dari 8 kaki yang jalan hanya 5, luar biasa kan teman-teman? Atau jalan 2, luar biasa. Tapi kalau Anda hanya bangun 2 kaki, saya yakin pasti kakinya pincang. Saya dari 8 kaki yang saya bangun, dulu pernah ada suatu tim, itu yang sangat besar sekali, di awal ya. Tapi di tahun kedua, tim ini kalah sama tim yang baru. Bahkan yang sekarang ini banyak tim-tim baru saya, itu yang pertumbuhannya sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena saya selalu berpatokan, tim besar tidak selamanya besar, tim kecil tidak selamanya kecil. Makanya kalau teman-teman lihat, saya mainnya sangat flip-flop. Kadang di Sumatera, kadang di Sulawesi, kadang di Jawa Timur, kadang di Bali, kadang di Papua, dan sebagainya. Karena saya flip-flop, saya membangun 8 kaki saya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini, yang jalan baru 2 kaki, yuk mulai introspeksi. Mulai hari ini setelah acara ini Anda harus membangun 8 kaki lagi. Masih ingat materi ngaji-ngaji saya selanjutnya? Kita punya target 3 bulan tuh mensponsori, merekrut minimal 30 orang ya. Jadi kalau hari ini Anda hanya jalan 2 kaki aja, bisnis Anda itu enggak sehat. Yang sehat adalah 8 kaki. Ingat ya, 8 kaki. Pak kan capek bangun 8 kaki. Oh enggak. Capek kalau Anda nggak pakai sistem. Kalau saya 8 kaki itu saya kumpulkan buat training, buat pertemuan. Jadi training bisa lewat offline, bisa lewat online, teman-teman. Jadi bangun 8 kaki sama membangun 2 kaki, waktunya sama, strateginya sama. Tapi yang membedakan apa? Hasilnya, teman-teman. Jadi kalau Anda saat ini yang jalan hanya 2 kaki, bisnis Anda belum sehat. Mohon maaf ya, teman-teman. Berapa Pak yang sehat? 8 kaki. Ingat, berapa teman-teman? 8 kaki. Kalau 8 kaki Anda jalan,
Anda akan dapat plus out 5 titik. Oke? Siap. WFDS melegalkan MLM binari pertama hingga sekarang ada puluhan MLM yang menjadi anggota World Federation Direct Selling Association. Dan afiliasinya di Indonesia ada APLI dan AP2LI. Oke, next. Oke, sebelum saya lanjutkan, masih ada pertanyaan mungkin, Mbak Atun, tentang money game sama MLM murni? Saya kasih satu orang pertanyaan kalau ada, kalau enggak saya lanjutin. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung perihal yang membahas tentang money game dan juga MLM ya. Diberi kesempatan satu pertanyaan ya sebelum melanjut ke materi selanjutnya tentang selling or networking. Halo. Ya, Pak, ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, langsung raise hand aja. Okay. Atau yang online, yang di Facebook, yang TikTok, atau Instagram. Ada pertanyaan? Oke. TikTok nggak ada ya? Oke, mungkin. Ada 123 Rahma, ya apa kabar? Ada Dewi Sumanti, 95, apa kabar ya? Nggak ada ya Mbak ya? Lanjut Belum aja ada. ya Mbak. Baik Pak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Oh silahkan Ibu, siapa ini namanya? Ibu Devi ya? Iya. Pak, mohon dong penjelasannya 8 kaki itu maksudnya gimana ya Pak? 8 kaki itu Anda mensponsori 8 orang dan dibagi 8 leg. Saat ini tim Ibu berapa? Ada berapa? Yang termasuk di saya ya Pak, member saya gitu ya, bukan termasuk cucu. Oh beda. Ya ada coret-coretan. Jadi 8 kaki itu upline Ibu siapa Bu? Ibu Mafirawati, Nurul Mafira. Bu Nurul ikut nggak hari ini? Ikut Pak, ikut. Mana Bu Nurulnya? Bisa kelihatan nggak ya? Nanti saya jelasin lewat WA aja ya Bu ya. Ini susah, Pak. saya nggak bisa orang coret-coretan. Ini ngeblur ya. Ini saya jelasin pakai voice note sama video ya. Ibu tergabung di grup apa? Sudah peringkat apa Ibu? Sudah sekarang Pak baru mau menuju motor perdana Pak. Ya, berarti belum masuk grup eksklusif ya. Ya nanti minta infonya ke Bu Nurul ya, videonya ya. Nanti saya kirim ke grup Diamond Above. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, mohon maaf ya Bu, soalnya harus coret-coretan nanti. Oh iya. Ya, bisa. Oke, sekali ya Pak. Ada pertanyaan nih Bapak, satu lagi ya Pak, dari Bapak Aji Dipa Imo Cyber. Apakah money game tidak dilarang oleh Pak Bos? Wah, gimana nih Pak? Aduh, kalau saya nggak bisa ngelarang Pak Haji. Itu pemerintah yang bisa ngatasi. Kalau saya hanya rakyat biasa Pak, saya hanya menyarankan aja gitu loh. Kayak Bapak kan seorang tabib, Bapak kan nggak bisa ngelarang tabib kan gitu loh. Padahal tabib itu kan sebenarnya juga ngobati. Kalau yang benar tabib yang resmi itu juga harus punya sertifikasi gitu loh. Nah, tabib-tabib yang nggak punya sertifikasi apa dilarang Pak ya itu urusan pemerintah ya Pak. Gitu. Kalau saya nggak bisa ngelarang, saya cuma mengingatkan aja. Jadi kalau memang bagus, walaupun Anda jadi seorang tabib, Anda seorang bidan, urut dan sebagainya ya harus punya sertifikasi gitu. Makanya kayak teman-teman, karena saya memproklamirkan menjadi seorang coach, saya punya sertifikasi. Kalau pemerintah sebenarnya sudah melarang Pak Haji Dipa,
Cuma kan pertumbuhan Manigim itu kan kayak jamur, Pak. 1 diberantas muncul 5, 5 diberantas muncul 10, 10 diberantas muncul 100 gitu, Pak. Kita nggak bisa ngontrol itu, Pak. Itu urusan pemerintah ya. Ya, kalau Bapak menemukan Manigim memang itu menyesatkan, Bapak bisa lapor ke Deperindak atau lapor ke polisian pun boleh. Nanti kepolisian akan buat BAP kalau memang merasa dapat kecurangan dari Manigim itu. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut aja, Pak Atun. Baik, kita lanjut ke materi yang tadi ya, Pak. Selling or networking. Oke. Ya, menurut teman-teman antara selling dan networking mana yang lebih penting? Silakan isi kolom komentar. Yuk, mainkan jempolnya ya teman-teman. Atau Anda tulis juga boleh. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih penting, selling atau networking? Networking. Yuk, aktifkan otak kanan Anda, aktifkan tangan jari-jari Anda. Oke, sudah ada yang jawab nih Bapak. Dari Mami Oka Imogen, networking. Terus dari Bapak Askat Aat Sugianto, sama-sama penting Pak Bos. Dari Ibu Fitria Imogen, networking Pak. Terus dari Ibu Ibu Irum Imogen Lubuk, networking. Dan dari Ibu Mufira Rahmaniar, networking. Next slide Mbak Atun. Jadi kedua-duanya penting ya teman-teman, harus seimbang. Kenapa? Karena di awal Anda membangun bisnis, Anda kan butuh modal untuk operasional, modal untuk ikut training, modal untuk beli buku, dan sebagainya. Anda harus selling dulu, jualan teman-teman. Jadi di awal Anda itu jualannya 90% jualan. 10% bangun networking. Itu bulan pertama. Bulan kedua, Anda sellingnya 80%, 20% sudah networking. Bulan ketiga, sellingnya 70%, networkingnya 30%. Bulan keempat, sellingnya 60%, networkingnya 40%. Bulan kelima, Anda sudah bisa 50-50, sellingnya 50%, networkingnya 50%. Sampai nanti di bulan ke-9, itu sellingnya tinggal 20% ya teman-teman. Yang 80% apa? Membangun networking. Apakah Pak Rudi sekarang masih jualan? Masih teman-teman. Saya kemana-mana bawa brosur. Mana brosur? Ini brosur. Terus biasanya saya selipin 1 Imogen M. Ya. Jadi Imogen M itu saya selipin di sini. Kalau ada ketemu orang, saya cekoi teman-teman. Gitu. Karena kenapa Imogen M? Karena reaksinya lebih cepat teman-teman. Makanya di awal di membangun bisnis Imogen, di awal saya mengeluarkan 3 produk. Imogen M, Imogen coklat, dan Imogen strawberry. Apa yang saya lakukan dengan 3 produk ini? Imogen M saya cekoki ke orang yang saya temuin, mau laki-laki mau perempuan, bahkan binatang pun. Saya dulu ketemu ayam jago yang mau bertarung, tak kasih Imogen M, tarungnya kuat. Atau ketemu burung yang mau lomba itu, saya kasih Imogen M, itu suaranya nyaring teman-teman. Binatang pun minum Imogen M bagus. Wanita boleh minum Imogen M ya. Jadi Imogen M itu fungsinya untuk memperlancar peredaran darah ya. Nah, masalah darahnya sudah lancar, libidonya naik ya, itu urusan tambahan ya. Gitu. Jadi Imogen M bisa diminum semua jenis ya. Terus Imogen coklat saya demo biasanya saya dulu maskeri. Saya masker.
Kalau orang malas dimaskeri di wajah, dia biasanya dulu tak maskeri tangannya. Tangan satu sih ini saya kasih mungkin coklat, satu enggak. Itu nanti tunggu 5 menit atau 10 menit, ini dicuci, nanti udah kelihatan kenceng. Gitu. Makanya mungkin M tuh bisa untuk ngencengin ini ya, yang di atas, untuk montokin lah ibaratnya. Itu. Terus mungkin strawberry apa yang saya lakukan? Saya demo pakai air, saya tetesi iodium ya, obat merah. Saya demo itu. Makanya pekerjaan saya, cara saya jualan itu seperti itu teman-teman. Makanya kalau ada saat ini teman-teman yang hadir belum bisa jualan, saya yakin Anda jarang demo. Kalau Anda demo pakai stroberi, Anda demo pakai coklat, Anda demo pakai Imogen M, pasti jualan teman-teman. Kalau nggak percaya, kapan tandem sama saya ajari teknik jualannya. Jualannya gimana? Ya cuma demo aja. Oke, next. Ya, ini jualan tuh untuk omset. Membangun jaringan tuh ibaratnya membangun saluran pipa jaringan. Ya, jadi di awal mana yang penting? Dua-duanya penting ya teman-teman. Cuma nanti untuk membangun waktunya seperti itu yang saya bilang. Bulan pertama 90% jualan, 10% jaringan. Bulan kedua 80% jualan, 20% jaringan. Bulan ketiga 70% jualan, 30% jaringan. Bulan keempat 60% jualan, 40% bangun jaringan. Bulan kelima 50% jualan, 50% membangun jaringan. Terus sampai akhirnya nanti di bulan ke-9 Anda tinggal 20% jualan, 80% Anda membangun jaringan. Cuma kalau saya tiap hari pun kesempatan jualan saya jualan. Teman-teman bisa kepoin saya di akun Instagram saya atau TikTok saya. Banyak orang yang kepo saya, nginbox, banyak banget. Mereka tanya. Atau yang tadi ikut live saya di Digital Network Marketing udah ada tanya kan, Bapak bisnisnya apa? Nah, itulah pentingnya live. Jadi buat teman-teman, saya sarankan tiap hari minimal live di Facebook. Ada yang belum bisa live di Facebook? Nanti saya ajari kalau nggak bisa. Jadi jadikan Anda buat konten atau live itu sebagai pekerjaan. Mantap itu Pak untuk ayam. Boleh Bu. Imogen M boleh untuk ayam. Diminum manusia aja sehat, apalagi ayam. Lebih sehat. Oke, thank you TikTok. Next. Goal kita adalah omset. Strateginya adalah jaringan. Masih ingat kemarin kita sempat ngumpulin beberapa top leader ya. Kita ngomong, teman-teman, bulan ini omset kita turun nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah perkuat jaringan kita. Perbanyak dengan training, perbanyak dengan preview, perbanyak dengan ngopi, perbanyak dengan home sharing, dan perbanyak dengan demo-demo produk. Kalau yang online apa yang dilakukan? Posting tentang testimoni, posting tentang aktivitas bisnis kita, pasti naik omsetnya, teman-teman. Makanya tadi yang di grup Diamond dan Eksklusif, pagi-pagi saya ngomong, teman-teman jawab salam aja nggak mau, jangan harap bisnisnya besar. Kenapa? Karena kita harus aktif, teman-teman. Grup itu bukan grup kuburan ya, grup itu harus ramai. Jadi kalau Anda punya grup, itu nggak rame, ya Anda ramein. Gitu loh. Saya kalau grupnya sepi, itu sehari bisa saya kirimi 8-10 WA. Biarin aja. Ya daripada grup kita sepi kayak kuburan. Karena saya yakin,
Dari 100 orang, 200 orang itu pasti 5-10% nonton postingan saya. Makanya jangan heran ya, buat teman-teman yang sudah tergabung di Diamond Above atau di Eksklusif atau di Salam Satu Komando, tiap hari Anda akan dapat broadcastan WA. Makanya yang nggak kuat pasti keluar. Tapi ya tak biarin aja. Karena saya yakin orang yang keluar itu ya memang bukan tim yang bagus, tim yang nggak komitmen lagi. Ya sudah, biarin keluar aja. Kita fokus aja sama orang-orang yang mau di grup, yang mau kita bina. Makanya kalau Anda ikut grup kita, yang belum ikut grup nasional ya, kalau Diamond Above itu khusus Diamond, Eksklusif itu khusus peraih motor yang sudah pembicara Zoom. Kalau yang umum itu ada grup nasional itu namanya Salam Satu Komando. Buat Anda yang belum gabung, silakan gabung di Salam Satu Komando. Yang belum punya pencapaian ya, silakan. Di situ kita akan tiap hari broadcast minimal 6-10 broadcastan. Jadi Anda akan mendapatkan seluruh informasi. Makanya sebenarnya teman-teman sekarang ini enak. Informasi kita sudah lengkap, baik di YouTube, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di TikTok, baik di WA, baik di grup Telegram. Ada yang belum ikut grup Telegram nasional, kalau grup Telegram nasional ada yang besar namanya Eksklusif. Itu ada 2.200 lebih orang. Itu campur ya. Mau Anda belum mencapai puncak prestasi, belum mencapai IMOLE, atau Anda sudah mencapai IMOLE, Anda akan masuk grup Telegram. Gitu. Makanya kalau Anda nggak ikut gabung itu, sayang. Anda ketinggalan banyak informasi yang selama ini kita share. Baik itu tips, baik itu quotes, baik itu motivasi, ataupun jadwal kerja nasional. Oke, next. Ya, konsepnya ini ya teman-teman. Jualan itu satu orang jualan 1.000 box. Tapi kalau bangun jaringan, kita punya jaringan 100 orang yang jualan 10 box. Menurut Anda, nyaman yang mana? Sistem satu orang jualan 1.000 box atau sistem 100 orang jualan 10 box? Yuk, tulis di kolom komentar. Kira-kira menurut Anda, enakan yang satu orang jual 1.000 box atau enakan orang 100 orang yang jual 10 box? Sudah ada yang jawab nih Pak dari sebentar. Dari Mami Oka Imogen. Satu orang jual 1.000 box. Dari Ibu Arin Imogen Solo. 100 orang jual 10 box. Dan dari Bapak Abdul Karim 100 orang Pak. Bapak Nopiar Rima Putra ini ya 10 katanya. Ya. Terus dari Ibu Fira Nodal Imogen 1.000 orang jual 1. Dan dari Bapak Agustinus 100 kali 10 Pak Bos. Ya. Yang bagus itu adalah 100 orang tim kita jual 10 box. Atau kalau perlu kita punya jaringan 1.000 orang yang jual 1 box aja, itu yang bagus. Kenapa? Semakin banyak jaringan kita, omset kita akan semakin abadi, teman-teman. Anda harus ingat, namanya bisnis itu naik turun, tapi bisa juga bisnis itu abadi. Abadi maksudnya ya berkembang. Karena kalau Anda ingat, kalau kita hanya punya jaringan 1 orang yang jual 1.000 box, belum tentu bulan depan dia bisa mampu jual 1.000 box. Kenapa? Bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi dia suaminya habis di PHK, anaknya naik kelas, atau lagi ada hajatan, dia nggak bisa jualan. Tapi kalau Anda punya 100 orang, Anda satu aja dia nggak bisa jualan, masih ada 99 orang. Atau Anda punya 1.000 orang, ada 10 atau 100 orang yang nggak bisa jualan, Anda masih punya 900 orang yang
bisa jualan. Seperti itu. Jadi jangan, Anda harus bangun jaringan, teman-teman. Nggak bisa Anda menjadi Superman, jual-jualan sendiri. Bisa, nyampe Royal bisa, ada. Royal Crown yang hanya jualan aja bisa dia. Tapi itu nggak kuat, teman-teman. Dan kadang malu lah, teman-teman. Royal Crown, maju ke panggung, nggak ada yang ngepokin kan, lucu. Nggak punya tim kan. Ya karena dia nggak bangun jaringan. Kalau saya lebih senang kalau naik panggung banyak ratusan ribuan orang tuh ngepokin saya. Kenapa ya? Karena itu tim yang kuat. Gitu. Itu yang benar membangun networking seperti itu. Anda bisa lihatlah Indomaret itu cabangnya ribuan di mana-mana. Karena dia membangun sistem yang kuat. Beda dengan Giant atau mungkin Carrefour. Carrefour hanya buat toko satu tempat di satu kota. Beda dengan Indomaret atau Alfamart. Indomaret Alfamart itu buat 100 sampai mungkin 200 di satu kota. Tapi kalau dihitung-hitung, Alfamart, Indomaret, omsetnya itu bisa 20 sampai 30 kali lipat dari Giant atau Carrefour. Oleh karena itu, kalau Anda timnya mau kuat, sistem Alfamart, Indomaret itu bisa Anda pakai. Anda bangun jaringan sebanyak-banyaknya. Oke, next. Membangun jaringan pemakai, bukan jaringan penjual. Jadi Anda harus ingat 90% tim Anda itu adalah pemakai. 10% hanya penjual ya. Seperti itu. Next. Nah, ini kebiasaan core. Silakan di screenshot atau di foto dulu. Ya, 7 kebiasaan core. Yang pertama adalah presentasi 15 kali minimal per bulan ya, teman-teman. Jadi kalau Anda hari ini belum presentasi 15 kali selama sebulan, Anda belum menjadi core. Dan wajar bisnis Anda tidak naik kelas. Malulah Bu Oka. Mosok peraih motor abadi. Haruslah naik Ayla. Atau Anda yang sudah dapat Ayla, masuk Ayla, abadi udah 2 tahun dapat Ayla, gitu. Ulang tahun kedua udah dapat Ayla, ulang tahun ketiga baru Ayla, ulang tahun keempat Ayla. Harusnya ulang tahun kelima buat Anda yang sekarang sudah tembus Ayla, wajib HRV. Jadi, Mami Oka, kalau nggak naik kelas, malu lah. Ya. Buat teman-teman yang sudah peraih Ayla, kalau besok di ulang tahun kelima di Makassar nggak tembus HRV, malu, ya, malu lah. Mosok peraih Ayla abadi. Atau yang Anda sekarang sudah tembus Crown, peraih HRV, ulang tahun kelima wajib menjadi Royal Crown, ya. Gitu. Kalau peraih HP saya nggak terlalu karena HP itu barang yang gampang sebenarnya. Orang merem tambah HP itu banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sekarang baru peringkat motor, ulang tahun kelima wajib tembus Ayla ya. Kalau enggak malu-maluin. Oke. Berarti jarang presentasi. Oke. Terus kebiasaan core, yang kedua menggunakan produk secara rutin. Contohnya seperti saya, pakai baby cushion. Saya pakai ya teman-teman. Ada yang belum pernah pakai baby cushion? Saya kasih caranya ya. Caranya ini baby cushion. Terus dipencet ininya. Nih, buka. Nih. Oke. Ambil kapasnya ini. Dibuka, total sini, dikit ya teman-teman, tempelin ke wajah. Ya.
Yang belum pakai baby cushion, saya sarankan pakai baby cushion. Ibu belum pernah pakai baby cushion? Bu siapa ini? Nih, saya pakai baby cushion nih. Wah, Pak Rudi banci. Oh, bukan masalah banci, teman-teman. Ini masalah harga diri. Sebagai seorang penjual wajib menjadi pemakai. Saya pemakai baby cushion. Setiap kali saya presentasi, saya pakai baby cushion. Dan baby cushion itu harga diri. Mau jangan sampai bilang jualan produk skincare nggak pakai. Ya taruhlah wajah kita hitam, ya minimal bersih dikit lah, hitam manis lah. Jangan sampai udah kucel, bonusnya kecil, naik motor, bau keringat, waduh, susah itu. Anda harus mulai bangun pakai produknya ya. Jadi yang belum pakai baby cushion, pakai baby cushion. Oke. Melayani pelanggan, yang nomor 3. Terus yang keempat, baca buku. 15 menit per hari, mendengarkan, nonton audio, video. Nah, kalau audio, video kita ada di YouTube, ada di Instagram, atau di Facebook, kita ada banyak video yang kita sharing. Menghadiri pertemuan, menjadi pemain kelompok yang baik. Mandiri, bisa bekerja sama, dan bekerja dengan goal, target. Oke, next. Ya, minimal Anda harus tiap bulan belanja minum. Saya tiap hari minum mixed fruit ya teman-teman, mixed fruit karena mengandung stem cell. Nih minuman saya. Bahkan gelas saya pun ada logo Imogen dan Imolen. Imogen, Imolen. Yang belum punya gelas Imogen, silakan order ke Mas Iban, ke CS Imolen ya. Jadi kalau Anda seorang Imopreneur sejati, gelasnya harus ada cap Imogennya. Itu. Next. Apa sih yang dipresentasikan? Ya 2, produk dan bisnis. Ifna Oktamailia, ulang tahun ke-5 wajib Ayla. Oke, saya tunggu komitmen Bu Ifna ya. Kalau nggak tembus Ayla, Ibu bayar saya 5 juta ya. Berani nggak? Tapi kalau Ibu tembus Ayla di anniversary ke-5, saya kasih 5 juta. Berani bertarung Bu Ifna? Uang 5 juta itu bukan buat saya sedekahin lagi. Kalau Ibu berani, kita tanda tangan hari ini. Berani Bu Ifna? Saya tantang, anniversary ke-5, tembus Ayla, saya kasih 5 juta. Tapi kalau nggak tembus, Anda bayar saya 5 juta. Kalau berani, hubungi CS, kita tanda tangan. Mantap. Andi Dora, tanda tangan sudah, Ibu Aplen. Pasti bisa, yes. Harus punya semangat. Harus tonji. Ya. Orang Sulawesi Selatan harus tonji, orang Sulawesi harus tonji ya. Bisa tonji, harus tonji. Ya, semangat. Oke, next. Ya, MLM itu mirip franchise. Fokus di bisnis bukan di produk ya. Itu. Bahkan teman-teman tahu nggak? Apple itu produknya iPhone, iMac, dia itu nggak punya pabrik. Pabriknya di Cina, teman-teman. Hanya dia mengembangkan franchise-nya ibaratnya. Seperti itu. Makanya teman-teman pun bisa sukses, yang penting bangun franchise-nya, bangun jaringannya. Jangan hanya Anda orang Sulawesi, tim Anda di Sulawesi. Jangan Anda orang Jawa Timur, jaringannya di Jawa Timur. Jangan. Indonesia luas, teman-teman. Anda orang Papua, bisa nyponsori orang Sumatera, bisa nyponsori orang Kalimantan, bisa nyponsori orang Jakarta, silakan.
Jadi jangan hanya nyponsori orang Papua. Atau sebaliknya, Anda orang Jawa Timur, orang Blitar, jangan hanya nyponsori orang Blitar, tapi sponsorilah orang Sumatera, orang Jakarta, orang Sulawesi, orang Papua, orang Bali, silakan. Atau Anda orang Bali, jangan hanya nyponsori orang Bali, silakan sponsori orang-orang di seluruh dunia ini. Minimal Indonesia lah. Orang Bali bisa nyponsori orang Aceh, bisa nyponsori orang Padang, bisa nyponsori orang Lampung, dan sebagainya. Jadi jangan hanya nyponsori di satu kota. Orang Makassar jangan hanya nyponsori orang Makassar, tapi silakan sponsori Indonesia. Ya, Goa siap Morowali Utara, Gaspol, Hajar, Morowali. Next. Ya, selling dan networking lakukan kedua-duanya secara seimbang. Jadi upayakan di tas Anda ada produk. Kalau saya selalu di tas saya ada produk Imogate M. Karena saya selalu cekokin minimal. Atau kalau enggak sekarang di tas saya ya teman-teman ada baby cushion minimal. Kenapa? Karena kalau saya mau presentasi atau ketemu orang, wajah saya ya minimal harus kena baby cushion. Ya. Jadi buat teman-teman yang di tasnya nggak ada baby cushionnya, mulai hari ini wajib di tasnya ada baby cushion. Perlu lip tint. Yang cewek ya. Nah, krim dipakai pagi, siang, sore krimnya. Tapi minimal nih, baby cushion ya. Ini harga diri baby cushion ya, teman-teman. Next. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, silakan teman-teman di screenshot ini. Yang belum follow, ayo di follow, ayo di follow. Kayak orang India, kata Pak Askat. Ya, ayo Pak Askat, ayo di follow, Instagramnya, di follow Facebooknya, di follow TikToknya, di follow YouTube-nya, aca, follow. Jadi di akun resmi ya Pak. Di sini lengkap teman-teman. Yang belum follow dan follow, ayo di follow. Ayo di follow. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman.